Cek, 1, 2, 3. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit tips untuk mengerjakan soal-soal UTBK. Adapun hal yang akan kita bahas pada sesi kali ini adalah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dalam menghadapi soal-soal UTBK, khususnya soal SBM, soal PBM, pemahaman baca dan menulis, teman-teman perlu memahami pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dan buku rujukan yang kita gunakan pada kesempatan kali ini adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia edisi keempat yang dikeluarkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016. Oke, tapi kalau dilihat secara umum, buku ini terdiri dari 92 halaman termasuk covernya ya, kalau dilihat secara keseluruhan dari file PDF ini. Nah, tapi teman-teman tidak perlu khawatir karena saya sudah membuat ringkasan materi pemahaman bacaan dan menulis atau PBM bagian pertama. Jadi, yang saya buat ini adalah intisari-intisari yang sering dijadikan rujukan dalam soal-soal SBMPTN ataupun ujian mandiri seperti SIMAK dan yang lainnya. Oke, kita mulai dari materi yang pertama. Materi pertama yang sering muncul dalam soal bahasa Indonesia ataupun PBM adalah penggunaan huruf miring pada bahasa asing atau bahasa daerah. Perlu teman-teman pahami bahwa bahasa asing dan bahasa daerah ditulis miring jika terdapat dalam suatu kalimat. Contohnya ada smartphone, mbok, ini bahasa Jawa ya, dan diplomasi. Contoh penggunaan kalimatnya misalnya seperti ini ya. Ayah membelikan smartphone baru untuk adik. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada kata smartphone ya. Tetapi kalau diperhatikan seharusnya kata smartphone ini ditulis dengan huruf miring. Jadi nanti seandainya ada soal perbaikan yang tepat untuk kalimat di atas adalah apa? Berarti mengganti kata smartphone yang bercetak seperti biasa ini, tidak miring, menjadi smartphone dengan catatan kita buat dengan cetak miring. Seperti ini ya. Nah gitu ya. Jadi atau misalnya penulisan yang kurang tepat dalam kalimat di atas adalah jelas smartphone. Oke, itu yang pertama. Lalu kaidah kedua, nama lembaga atau organisasi tidak ditulis miring. Ya. Contohnya World Health Organization atau WHO, atau juga ada Brown University. Meskipun ini ada bahasa Inggrisnya, tetapi penulisannya tidak perlu ditulis miring. Kenapa? Karena ini merupakan nama lembaga, organisasi, atau termasuk juga perusahaan tidak perlu ditulis dengan huruf miring. Ya, sebagai rujukan ya, kan kita tadi lihat ya, rujukan yang kita gunakan adalah PUEBI ini, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah ini ya, kita lihat. Oke, kita cari di PUEBI ini ya, bahasa asing. Nah ya, coba lihat ya. Di Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia terdapat pembahasan mengenai huruf miring ya pada halaman ke-14 nih ya. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya ini ya, upacara Pushijek. Nah, ini kurang lebih seperti itu bacanya. Ini berasal dari bahasa Aceh ya, jadi harus ditulis miring. Upacara Pushijek atau tepung tawar menarik perhatian wisatawan asing yang berkunjung ke Aceh.
Atau yang contohnya yang lain, nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia mangostana, ini bahasa Latin. Lalu Weltanschauung bermakna pandangan dunia. Ini bahasa asing juga ya, entah bahasa Belanda atau bahasa Jerman. Yang jelas ini harus ditulis dengan huruf miring. Ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dijadikan sebuah negara Indonesia. Nah ini juga sama. Ini bahasa Sanskerta. Jadi harus ditulis dengan huruf miring. Nah itu ya. Nah ada catatan nih, sebagaimana yang tadi kita bahas sebelumnya. Nama diri seperti nama orang, lembaga, atau organisasi dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. Lalu dalam naskah tulisan tangan atau mesin tik, bukan komputer, bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah. Dan yang ketiga, kalimat atau teks berbahasa asing atau berbahasa daerah yang dikutip secara langsung dalam teks berbahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring. Sebagaimana yang tadi saya contohkan ini ya. Ini nama lembaga atau organisasi ditulisnya tidak perlu miring. Sementara ini ada kata asing yang dikutip dalam teks. Dikutip dalam teks harus ditulis dengan huruf miring. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya ya. Poin ketiga. Perincian yang lebih dari 2 menggunakan tanda koma. Nah, untuk nomor 3 ini berkaitan dengan tanda baca. Dan salah satu tanda baca yang umum dibahas atau ditanyakan di soal SBMPTN, UTBK, dan SIMAK UI itu adalah penggunaan tanda koma. Dan di antara penggunaan tanda koma yang juga sering dibahas adalah penggunaan tanda koma pada perincian. Jadi kalau ada perincian ya atau contoh ya yang memberikan perincian lebih dari 2, contohnya gini ya, saya, ayah, dan ibu pergi ke rumah nenek. Nah, kita lihat setelah saya dan ayah ini perlu tanda koma. Kalau lebih dari 3 bagaimana? Sama. Jadi sebelum dan nanti di bagian kata sebelumnya ada, setelahnya ada tanda ini ya, tanda koma. Tapi kalau cuma 1 atau 2 tidak perlu ada tanda koma. Oke. Contoh yang lain, saya berharap bisa menjadi mahasiswa UI, ITB, atau UGM tahun ini. Nah, jelas ya. Lalu yang berikutnya nomor 4, kata karena ya konjungsi tidak mendapatkan imbuhan. Maksudnya apa sih? Jadi, dalam bahasa Indonesia ada yang disebut dengan konjungsi atau kata hubung. Nah, salah satu jenis konjungsi yang sering dibuat soal itu adalah konjungsi karena. Nah, biasanya di soal itu ditulis kata dikarenakan. Ini sangat umum muncul di soal-soal baik itu SIMAK UI ataupun UTBK. Saya pernah lihat di UTBK tahun 2019 soal aslinya dan di beberapa tahun paket SIMAK UI. Kata dikarenakan ini sering muncul. Nah, gimana sih penggunaan kata dikarenakan ini? Jadi, kata dikarenakan dan juga kata karenanya ini salah. Kenapa? Karena ini bukan predikat, melainkan konjungsi. Jadi kalau kalian perhatikan di sini contoh konjungsi ya. Contoh konjungsi. Contoh-contoh konjungsi itu apa aja sih? Misalnya dan, gitu ya. Atau, karena, dengan. Nah, ini beberapa contoh konjungsi. Nah, coba diperhatikan. Seandainya kata dan ini kita tambahkan imbuhan, misalnya di dan ya. Di dan kan. Nah, dapat imbuhan di dan kan di belakangnya. Nah, ini kan akan menjadi salah. Gitu ya. Atau di atau kan. Nah, ini juga sama, jadi salah. Karena menjadi dikarenakan. Nah, ini juga sama. Jadinya salah. Nah, dari 3 contoh ini aja udah jelas ya. Berarti konjungsi itu tidak mendapatkan imbuhan. Ini juga sama nih dengan di, dengan kan. Ini akan jadi salah. Kalau dapat imbuhan. Kalau ditulis hanya konjungsinya saja, dan, atau, karena, dengan, ini benar. Tapi kalau dapat imbuhan jadi salah. Dan biasanya di soal itu, kemungkinan pertanyaannya 2. Salah satunya itu adalah kata di kalimat yang harus diperbaiki adalah kalimat nomor berapa. Nah, cari kalau di kalimat tersebut ada kata dikarenakan, berarti ini yang salah. Atau jenis pertanyaan yang lain adalah
perbaikan yang tepat untuk paragraf di atas adalah misalnya gitu ya. Mengubah kata dikarenakan menjadi, nah, biasanya gitu, menjadi disebabkan pada kalimat tertentu misalnya. Jadi kalau dikarenakan itu salah, tapi kalau disebabkan ini benar. Kenapa disebabkan itu benar? Nah, kita lihat ya, sebab. Sebab itu, kalau kita lihat di KBBI, masuk ke dalam nomina. Ya, itu ya. Dan kalau ditulis jadi kalau disebabkan nggak akan ada ya, disebabkan. Ini nggak ada di KBBI. Kenapa? Karena KBBI itu tidak memuat bentuk pasif. Ya, kata apapun nggak ada di-nya. Yang dia masukin hanya kata dasar biasanya. Dan beberapa imbuhan lainnya. Nah, tadi ya, kita lihat sebab. Sebab itu di sini masuknya nomina nih, atau kata benda. Nah, kata benda ini bisa dapat imbuhan. Contoh ya, misalnya kata bendanya itu apa? Rumah. Ini kata benda kan, rumah. Nah, dapat imbuhan di depannya. Di rumah, belakangnya dapat imbuhan kan. Jadinya dirumahkan. Nah, ini menjadi kata kerja kalau seperti ini nantinya. Jadi awalnya rumah menjadi dirumahkan. Nah, begitu ya. Begitupun dengan kata sebab yang tadi ya. Bisa berubah dari sebab menjadi disebabkan. Nah, ini bisa nih menjadi kata kerja. Dan biasanya kata kerja itu bisa mengisi predikat. Mungkin pembahasan predikat nanti di bagian yang lain ya. Tapi yang jelas dikarenakan salah, kalau disebabkan itu bisa jadi benar. Terus kelima, kata karena tidak didahului tanda koma. Maksudnya bagaimana? Kita lihat. Biasanya ini berkaitan dengan tanda baca. Ya, tanda baca koma ini sangat sering muncul. Kita lihat. Saya memilih UI karena lokasinya dekat dengan rumah saya. Nah, sebelum kata karena, di sini ada tanda koma. Nah, ini salah ya. Jadi tidak boleh ada tanda koma sebelum kata karena. Lalu perbaikannya gimana? Sederhana. Kita cukup menghapus tanda komanya. Menjadi saya memilih UI karena lokasinya dekat dengan rumah saya. Jadi nggak ada tanda koma sebelum kata karena. Oke, jelas ya. Lalu nomor 6. Tidak perlu tanda koma sebelum kata dengan. Nah, ini juga sama dengan kata karena dan dengan juga sama nih. Jadi misalnya saya memasak dengan menggunakan wajan. Nah, ini salah. Saya masak dengan menggunakan wajan. Ini benar. Tidak perlu ada tanda koma. Oke, nomor 7. Setelah konjungsi antar kalimat, perlu tanda koma. Nah, tadi ya. Konjungsi. Konjungsi itu artinya kata hubung. Ya. Konjungsi itu sama artinya dengan kata hubung. Nah, kata hubung ini ada beberapa macamnya. Di antaranya ada konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat berarti kata hubung yang menghubungkan suatu kalimat dengan kalimat sebelumnya, gitu ya. Dan biasanya konjungsi antar kalimat ini ya tentu pasti ada di awal kalimat. Contohnya setelah itu dan kemudian, ini contoh sederhana aja. Jadi setelah konjungsi ini harus ada tanda koma. Setelah itu, koma. Kemudian, koma. Lanjut ke nomor 8. Keterangan di awal kalimat diikuti tanda koma. Contoh, jika saya masuk PTN, ini langsung subjek plus predikat yang akan menjadi inti kalimat. Jadi ini sebenarnya jenis kalimatnya kalimat majemuk. Ya. Kalimatnya kalimat majemuk. Di sini ada anak kalimat. Ya. Di sini ada induk kalimat. Nah, ciri anak kalimat apa sih? Ciri anak kalimat itu ada kata hubungnya nih. Nah, ini ya, jika ini kata hubung syarat ya. Jadi, kalau di awal kalimat ada kata hubung, berarti dari kata hubung itu sampai nanti ketemu tanda baca koma, itu bukan inti kalimatnya. Itu bukan induk kalimatnya. Yang jadi induk kalimatnya justru setelah tanda koma itu. Akan ada subjek dan predikat. Misalnya gini, jika saya masuk PTN, gitu ya. Jika saya masuk PTN,
Nah, ini baru jadi anak kalimat. Lanjutannya apa? Saya akan merasa senang. Nah, berarti inti kalimatnya atau induk kalimatnya itu yang ini. Saya akan merasa senang. Kan biasanya di soal-soal tuh ada suatu kalimat yang panjang yang ditanya itu inti kalimat dari kalimat kelima adalah, kita harus tahu yang mana jadi induk kalimatnya. Tinggal lihat mana yang ada bagian kata hubungnya, mana yang tidak ada. Kalau ada kata hubungnya berarti ini bukan inti kalimat. Nah, setelah tanda koma langsung ada subjek nih. Nah, berarti ini yang jadi inti kalimat. Ini contoh yang lainnya, sebagai seorang pelajar, apa misalnya kita wajib belajar. Walaupun baru naik ke kelas 12, saya sudah belajar soal-soal UTBK misalnya. Dengan menggunakan komputer, ia mengerjakan tugas-tugasnya. Contoh ya. Lalu nomor 9, keterangan di akhir kalimat tidak diikuti tanda koma. Oke, kita lihat. Saya akan tinggal di Yogyakarta jika saya kuliah di UGM. Berarti ini sebenarnya kebalikannya aja nih. Posisi jikanya kalau tadi di depan ya, akan diikuti tanda koma, tapi kalau dia di belakang, tidak perlu ada tanda koma nih. Jika, karena, atau walaupun, ya. Jadi kalau ada kata hubung, tidak perlu ada tanda koma sebelumnya. Ini juga tidak perlu ada tanda koma, ini juga tidak perlu ada tanda koma. Oke. Nah, lanjut nih nomor 10. Nah, nomor 10 ini adalah jenis soal yang ini sering muncul, terutama di bagian akhir dalam suatu soal. Biasanya di soal nomor 16 sampai 20 muncul bentuk sapaan. Nah, bentuk sapaan ini sebenarnya apa sih? Coba kita lihat contoh ya. Contoh lebih enak ngeliat ke nomor 2 nih. Nomor 2 nih contoh poin kedua dan poin ketiga. Kita lihat perbedaannya ada di mana. Berapa tas yang saudara butuhkan? Oke, kita lihat. Nomor 3 gini ya. Kata saudaranya ditulis dengan huruf kapital. Nah, coba kita lihat yang contoh ketiga ini. Saya memiliki 2 orang saudara kandung. Nah, kedua kalimat ini sama-sama mengandung kata saudara ya. Perbedaannya di contoh kalimat kedua ini saudaranya ya, huruf S-nya ditulis dengan huruf kapital. Sementara pada contoh ketiga ini S-nya ditulis dengan huruf kecil. Mengapa demikian? Karena kata saudara pada kalimat kedua ini merupakan bentuk sapaan. Bentuk sapaan itu berarti gini, pihak ya, kata yang dirujuk ya, bisa jadi pihak, bisa kata atau apapun yang menjadi lawan bicara dalam kalimat tersebut. Jadi kalau kayak gini berarti berapa tas yang saudara butuhkan? Berarti si saudara ini menjadi orang yang diajak bicara dalam kalimat ini ya. Berbeda dengan yang ketiga, saya memiliki 2 orang saudara kandung. Nah, ini bukanlah pihak yang diajak bicara gitu ya. Lalu yang nomor 1 juga sama ya. Silakan Anda ambil nomor antrian. Berarti Andanya ditulis kapital huruf A pada awal kalimat, pada awal kata ya. Terima kasih Pak. Nah, ini Pak-nya kapital P-nya. Karena ini bentuk sapaan. Ya, berarti Pak di sini si bapaknya lagi diajak berbicara. Ia pergi bersama bapaknya. Nah, ini bapaknya bukanlah pihak yang sedang diajak bicara. Jangan menangis, Nak. Nah, di sini harusnya kapital N-nya karena merupakan bentuk sapaan, ya, pihak yang diajak bicara. Mereka membawa anaknya ke pesta pernikahan. Nah, ini juga sama. Nah, kadang-kadang bentuk sapaan itu ditulis dengan nama profesi. Misalnya gini, selamat pagi dokter. Nah, dokter, nah gini ya. Yang satu lagi, saya ingin menjadi seorang dokter. Nah, coba teman-teman perhatikan. Pada kedua kalimat ini, sama-sama ada kata dokter. Nih ya, perbedaannya, dokter yang pertama ini ditulis dengan huruf kapital. Mengapa? Karena dokter di sini menjadi bentuk sapaan ya, atau orang yang sedang diajak bicara. Sementara ya, sedangkan yang di kedua ini ya, contoh kedua ini, saya ingin menjadi seorang dokter. Nah, dokter di sini bukanlah pihak yang sedang diajak bicara. Dengan kata lain, ini bukan bentuk sapaan. Sementara yang pertama ini bentuk
sapaan. Kita bisa lihat nih, cross check di Puebi. Nanti teman-teman ada nemu bentuk sapaan. Ada ya, bentuk sapaan. Nah ini ya. Nah iya contoh ya. Kalau ini ke bagian tanda koma, tapi kita lihat ya. Bentuk sapaannya contohnya apa di sini nanya. Siapa namamu Dik? Diknya D-nya kapital. Dia baik sekali, Bu. Nah, B-nya kapital. Ya. Terus contoh yang lain apa selain yang ini? Coba lihat lagi. Nah, ini ya. Selamat datang yang mulia. Nah, ini yang mulia berarti bentuk sapaan nih. Sehingga Y sama M-nya kapital. Semoga berbahagia Sultan. Nah, S-nya kapital. Terima kasih Kiai. Selamat pagi dokter. Nah, ini dokter D-nya kapital. Ya, sama ya dengan yang saya tulis tadi. Oke, jelas? Gitu ya. Lanjut ke nomor 11. Partikel pun disambung apabila bertemu konjungsi. Contoh, walaupun, meskipun, adapun, bagaimanapun. Ini semuanya bentuk konjungsi atau kata hubung. Sehingga penulisan pun digabung ya dengan kata yang ini ya, yang sebelumnya. Walaupun digabung. Meskipun, tapi sebenarnya meskipun itu bentuk tidak baku ya. Kalau kita lihat di KBBI ini. Coba kita lihat. Bukan meskipun tuh bagus ya. Meskipun tuh baku. Yang tidak baku tuh semakin, salah ya. Meskipun ini baku. Nah ini ya. Meski juga baku. Jadi meskipun tulisannya digabung. Sama tadi ya. Walaupun baku ya. Karena kalau kita pakai spasi, misalnya gini, walau spasi pun, ini nggak akan muncul di KBBI. Gitu. Tapi kalau punnya kita gabung, tanpa spasi, ini akan muncul. Gitu. Tadi tuh yang saya mau bilang tuh yang saya salah ya. Itu semakin. Nah, semakin ini tidak baku. Yang baku itu kata makin ya. Makin ini baku, yang tidak baku kata semakin sama makin. Nah, ini tidak baku. Tapi ini di luar pembahasan kita barusan ya, mengenai pun. Oke, jadi kalau punnya itu berupa kata sambung ya, digabung. 12, partikel pun dipisah apabila bertemu kata selain konjungsi. Selain yang tadi ini nih, berarti dipisah. Misalnya Anda pun, satu pun, apapun, siapapun, dia pun, rumput pun. Contoh kalimatnya misalnya, tidak ada satu pun siswa yang gagal dalam ujian itu. Nah, misalnya gitu ya. Kalimatnya contoh. Berarti punnya pakai spasi, karena ini bukan kata hubung. Yang kata hubung ini yang contohnya 4 ini. Oke, gitu ya jelas. Jadi kalau pun digabung apabila bertemu konjungsi ya, berupa konjungsi sebenarnya berupa konjungsi, tapi dipisah kalau bukan konjungsi. Lalu 13. Nama tempat yang tidak spesifik ditulis kecil. Maksudnya gimana sih? Jadi nama tempat atau nama geografis, tapi nggak spesifik gitu. Ditulisnya kecil aja. Contoh, danau, kota, pulau, gang, monumen, dan stasiun. Kalau tidak diikuti nama tempat itu sendiri, yang spesifik, tidak perlu ditulis kapital. Nah, ini kita bisa bandingkan dengan nomor 14-nya nih. Kalau 14 ini nama tempat yang spesifik ditulis kapital. Contoh, Danau Toba. D sama T-nya kapital. Tapi yang nomor 13 tadi D-nya kecil aja kan. Kadang tidak diikuti dengan nama tempatnya. Nggak spesifik itu. Lalu kota, K-nya kecil. Tapi kalau kota Jakarta, K sama J-nya kapital. Pulau, P-nya kecil. Pulau Jawa, P sama J-nya kapital. Gang, nggak ada namanya, cuma gang aja. Misalnya, dia menungguku di gang. Nah, nggak jelas, nggak ada namanya tuh. Nah, berarti kecil aja. Tapi misalnya, contoh kalimat lainnya, ia menungguku di gang kelinci. Nah, berarti G sama K-nya kapital.
termasuk nama-nama tempat lainnya, kayak nama tempat wisata, monumen, stasiun, terminal, itu juga sama. Jadi monumen nasional kapital, monumen aja kecil. Stasiun saja kecil, tapi kalau stasiun UI ada nama tempatnya berarti ya, spesifik kapital. Lalu tanda baca, ya, tanda pisah. Nah, ini tanda pisah. Memiliki arti sampai dengan, contoh, 36,3 sampai dengan 48,2. Contoh lainnya, Jakarta sampai Bandung. Nah, ini namanya tanda pisah ya. Ini beda nih tanda pisah sama tanda hubung. Nah, saya bukain ya bedanya. Ini aja deh. Di Puebi kayaknya ada deh. Tanda pisah. Ini tanda pisah. Pisah. Nah, tanda pisah nih ya. Tanda pisah tuh yang agak panjang sebenarnya dibandingkan tanda hubung. Kalau tanda hubung itu yang pendek nih, yang kayak di strip kecil ya. Yang sering dibilang strip sama orang-orang. Itu namanya tanda hubung. Ya, ini tanda hubung nih. Nah, ini tanda hubung nih yang stripnya kecil. Cuma satu doang stripnya. Tapi kalau tanda pisah, itu stripnya agak panjang. Gitu ya. Dan untuk soal-soal SIMAK dan UTBK gitu, biasanya tanda pisahnya itu merujuk pada ini. Yang nomor 3 ini. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Contoh tahun 2010 sampai 2013. Nah, ini nggak ada spasinya ya di antara dua bilangan ini. Tanggal 5 sampai 10 April. Jakarta sampai Bandung. Gitu. Kalau kalian mau tahu cara penulisannya, misalnya kita nulis kupu-kupu nih. Ini tanda hubung deh. Tanda hubung. Tanda hubung kan yang tadi stripnya satu ya. Contoh, kalau kita nulis kupu-kupu. Ini pakai tanda hubung nih, jadi stripnya cuma satu aja. Jadi pas kita nulis kupu, strip kupu, nah itu tanda hubung namanya, tanda strip itu. Tapi kalau tanda pisah, ini ya, gimana sih cara nulisnya? Misalnya Jakarta. Kita mau nulis Jakarta sampai Bandung, tapi pakai tanda strip yang agak panjang itu, atau namanya tanda pisah. Kita klik di sebelah, kalau keyboard laptop itu ya, sebelah angka 0 ada tanda strip itu kan, strip. Tapi stripnya 2 kali. Nah, terus kita tulis ban. Nah, pas kita klik spasi, dia akan nyambung nih. Nah, itu kan jadi panjang sendiri. Atau untuk angka desimal, misalnya 13,5 sampai 2 kali, berarti strip, misalnya 20,5. Nah, pas saya klik tanda koma, dia akan nyambung nih si tanda strip 2 itu. Nah, itu kan. Oke, jelas ya. Jadi tanda pisah itu lebih panjang. Nah, ini ya. Tanda pisah memiliki arti sampai dengan, contoh 36,3 sampai dengan 48,2 atau Jakarta sampai Bandung. Nah, ini nih yang juga sering muncul. Penulisan di itu sebenarnya ada yang berupa kata depan, ada juga yang berupa imbuhan. Tapi dalam hal ini saya mau mempersingkat saja ya, biar teman-teman lebih mudah memahami. Jadi ada 3 penulisan kata di itu. Pertama digabung, kedua dipisah, ketiga pakai tanda hubung, ya yang strip 1 tadi itu ya. Digabung kalau bertemu kata kerja. Contoh, ditulis, ya di, ketemu kata kerja nih, tuliskan kata kerja. Jadinya digabung. Dimakan, jadinya digabung ya dinya, tanpa spasi. Dikombinasikan, ini juga sama. Dikombinasikan, langsung aja gabung. Gitu ya, kalau kata kerja digabung. Dipisah, kalau bertemu selain kata kerja. Dan biasanya ini merujuk pada tempat atau posisi gitu ya. Contoh di sisi, di atas, di sekolah, yang lain-lain apa misalnya di rumah, di dalam, di mana. Nah, ini semuanya dipisah. Ketiga, di-nya itu pakai tanda hubung kalau bertemu kata asing atau kata daerah.
Dan kata asing atau kata daerah itu ditulis miring. Contoh, di-download, di-print, disowani, di-compile. Nah, tulisannya gini ya, pakai tanda hubung. Oke. Nah, yang berikutnya ke. Ini ke juga sama nih, dia ada 3 penggunaan. Pertama dipisah, kedua digabung, ketiga pakai tanda hubung. Dipisah kalau merujuk pada tempat, arah, atau posisi. Contohnya, ke rumah, ke sana, ke belakang. Gitu ya. Contoh yang lain apa? Misalnya, kemana, ke atas, ke mana, misalnya ke danau. Itu semuanya pakai spasi. Kedua, digabung kalau bertemu bilangan. Contoh, ke-1, ke-6, ke-9, ya, apalagi ke-4, ke-100, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, pakai tanda hubung kalau bertemu angka. Contoh, ke-75. Misalnya HUT ke-75 RI. Nah, ini ke strip gitu ya, tanda hubung. Lalu ada 75. Ke-21, ke-6 ini juga sama. Kalau ketemu angka, tanda hubung. Kalau bilangan, digabung. Nah, terakhir nih. Ya, tiga kata terakhir. Kata dasar yang diawali huruf K, TSP melebur apabila bertemu imbuhan me, meng, men, dan sebagainya. Jadi, kalau bingung mengartikan, kita langsung ke contoh aja ya. Jadi gini, lihat kata dasar kenal. Kata dasar kenal ini, kita lihat huruf awalnya K nih ya. Ingat aja, KTSP. Ya, KTSP melebur ya. Huruf depannya, ya huruf awalnya huruf K. Dapat imbuhan aktif nih ya, kata yang terbentuk mengenal. Jadi huruf K-nya lebur. Lebur itu hilang gitu lah ya, kalau nggak tahu lebur. Terus kemudian berarti yang lain apa? Mengenal, menguasai, mengandangkan, mengasihi, mengonsumsi. Contoh lainnya ya, meng plus konsumsi. Jadinya mengonsumsi. Itu yang K ya. Oke, yang lain. Yang T gimana T? Menulis. Nah, ini T-nya hilang berarti atau lebur. Jadinya menulis. Contoh lainnya selain tulis apa? Misalnya ada kata tarik. Jadinya menarik. Sapa jadinya menyapa. Contoh lainnya apa selain sapa? Misalnya ya tambah kata salin jadinya menyalin. Pilih jadi memilih. Contoh lain selain pilih apa? Misalnya pakai. Jadinya memakai. Jelas ya. Jadi kalau kata SP itu dia akan lebur huruf depannya. Huruf awalnya. Si huruf kata SP itu akan lebur. Nah, tapi ada kaidah lain nih. Apabila kata dasar tersebut diawali oleh konsonan ganda, kata tersebut tidak melebur. Contohnya gimana? Bukan kata ya, berarti huruf tersebut tidak melebur gitu ya. Contoh, kritik. Kita lihat kritik. Di sini ada huruf K sama R. Tadi kalau kenal kan depannya K ya. Jadinya K-nya hilang, jadi mengonsumsi. K-nya hilang. Tapi pada kata kritik itu K-nya tidak hilang. Kenapa? Karena di sini ada 2 huruf konsonan, yaitu huruf K dan huruf R. Kalau teman-teman ada yang masih bingung apa sih konsonan, ada huruf vokal. Huruf vokal itu yang A, I, U, E, O, ini huruf vokal. Ada juga huruf konsonan. Huruf konsonan itu ya selain huruf vokal, misalnya B, C, D, F, G, K, dan sebagainya. Nah ini ya, berarti kata kritik, ini ada 2 huruf konsonan nih, walaupun depannya K, tapi diikuti oleh huruf R. Sehingga kata yang terbentuk tetap mengkritik, nggak ada yang hilang. Transfer, T dan R, jadinya mentransfer. Stabil, ya jadi menstabilkan, jadi tetap menstabilkan. Karena di sini ada huruf S dan T. Memprotes, jadinya P, R gitu ya. Kata dasarnya
protes diawali huruf P dan R, ya udah tetap memprotes. Gitu. Nah, berarti yang lain gimana nih? Contoh produksi kata yang terbentuk berarti apa? Memproduksi. Itu karsa berarti memprakarsa. Mungkin memprakarsai, ya udahlah boleh. Dapat imbuhan belakang nggak masalah. Gitu ya. Jadi KTSP luluh atau lebur atau hilang kalau dapat imbuhan aktif. Tapi kalau KTSP-nya itu ada 2 huruf konsonan, berarti tidak ada yang lebur. Nah, ini ada satu lagi terakhir ya, 19. Sebenarnya 20 mah udah ya tadi ya. 19 yang belum. Imbuhan memper tidak meleburkan apapun. Contoh, memperkenalkan. Walaupun ini kenal, ya, kata dasarnya, ya udah tetap memperkenalkan, karena imbuhannya memper. Memperbaiki, ya tetap memperbaiki. Mempersatukan, ya mempersatukan. Karena imbuhannya memper, ini tidak menghilangkan huruf apapun. Oke, jelas? Nah, ini 20 tadi udah ya, yang partikel pun. Oke, berarti itulah ringkasan materi pemahaman bacaan dan menulis bagian pertama. Oke, kalau teman-teman ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kalau ada materi atau soal terkait dengan PBM dulu ya, pemahaman bacaan dan menulis, silakan kirim ke email rojali241c@gmail.com. Ya, lihat aja di kolom deskripsi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.